Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu.
sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. 1 Samuel pasal 11. Saul menyelamatkan Yabes. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, "Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah, aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel." Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu." Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis?" Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, "Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian." Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya, matahari akan datang bagimu penyelamatan." Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik." Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, 'Masakan Saul menjadi raja atas kita?' Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini, seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana." Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. 1 Samuel pasal 12. Samuel minta diri dari bangsa itu.
Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, "Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu." Jawab mereka, "Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka, "Dia menjadi saksi." Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun, dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah, supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu." Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. Tetapi kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu. Maka kamu berkata kepadaku, "Tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu." Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah, bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan, dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna,
dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu.